Players, level di sini. Dari video ini saya akan bahas inilah awakening dari Kizaru, buah iblis terkuat di dunia One Piece. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa, sebelum lanjut ke video ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya agar video review ini langsung muncul di HP kalian. Terpastikan sebelum komen atau apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang terlewat. Serta buat kalian juga yang ingin merchandise dari channel Filmi yang berupa kaos yang terpampang di video ini, dimana kalian mempunyai bagian depan yang bertuliskan Destiny, Dream, dan juga Fate. Ya, ini adalah kata-kata yang diucapkan oleh Goldie Roger di chapter 1. Dengan bagian belakangnya adalah Goldie Roger. Pastikan kalian jangan tertinggal merchandise yang mantap ini. Untuk linknya akan saya simpan di kolom deskripsi di bawah. Kalian bisa langsung pesan karena ini pre-order dan terbatas. Nah, kita langsung saja masuk ke pembahasan Kizaru ini. Dimana sebelumnya saya sudah membahas tentang Aokiji alias Kuzan. Saat ini kita akan bahas nih kekuatan dari Kizaru ini, karena banyak banget nih kayaknya fans dari Kizaru ini yang banyak dari kalian yang sering komen, "Bang, bahas dong Kizaru, Bang, bahas dong kekuatan Logia cahaya ini, Bang, bahas dong." Oke, kali ini kita akan bahas juga dan coba prediksikan kekuatan dari Kizaru ini. Serta seperti biasa, ini akan menjadi teori yang super duper liar, karena liar is my ninja way. Oke, kita sejauh ini sudah melihat dua user yang terkonfirmasi dapat mengawakeningkan buah iblisnya, yaitu Katakuri dan Doflamingo. Ingat, dua karakter ini sudah terkonfirmasi oleh Oda Sensei ya. Untuk karakter lain seperti Zoan, Crocodile, lalu juga Aokiji dan Akainu yang sampai membuat cuaca di Punk Hazard berubah, sebenarnya itu baru spekulasi bahwa mereka dapat mengawakeningkan buah iblisnya. Walaupun saya pun sangat yakin itu adalah awakening. Ya, sebenarnya saya pernah membahas di video ini orang-orang yang sudah dapat mengawakeningkan buah iblisnya, mungkin kalian bisa cek juga. Jadi di sini kita pun tahu Kizaru makan buah iblis yang bernama Pika Pika no Mi, alias buah iblis Logia berelemen cahaya. Yang menurut saya itu adalah salah satu buah iblis terkuat di One Piece. Bayangkan tidak ada objek apapun yang dapat melebihi kecepatan cahaya. Karena cahaya ini selalu berkaitan dengan yang namanya fisika, mari kita coba bahas ini bersama-sama. Jadi apa itu cahaya? Cahaya adalah energi. Kita bisa melihat apapun karena cahaya atau tanpa cahaya yang kita sebut sebagai kegelapan. Serta dari pelajaran fisika pun kita mengetahui bahwa cahaya ini bukan hanya energi, melainkan gelombang. Dari situ saja kita tahu Kizaru ini selain dapat bergerak dengan kecepatan cahaya, dia pun dapat menciptakan beam-beam alias laser yang itu pun merupakan gelombang cahaya yang dia buat. Dia juga dapat membuat cahaya yang sangat terang untuk membutakan musuhnya, alias itu adalah energi cahaya yang dibuat oleh Kizaru. Sejauh ini, kekuatan yang kita lihat dari Kizaru ini, ya sebenarnya saya pun masih cukup mencurigakan apakah dia ini dapat bergerak secepat cahaya dengan cuma-cuma ya. Karena toh contohnya ketika di Sabonde Archipelago, ketika dia ingin menyerang Apo, dia membuat jalur cahaya dahulu dan memantulkannya di dinding-dinding. Tepat setelah itu, dia pun berpindah ke lokasi Apo yang memang secepat cahaya sih. Intinya, instan. Jika dia ini memakan buah iblis cahaya, kenapa dia tidak bergerak saja untuk sampai ke sebelah Apo ya? Kenapa dia harus membuat jalur cahaya terlebih dahulu? Apa mungkin itu salah satu batasan dari buah iblis Kizaru ini? Tapi di Marineford, ketika dia menendang Luffy yang dalam mode gear second, dan situ pun Kizaru berkata, "Wah, kau ini sangat lambat." Di situ dia tidak menciptakan jalur cahaya, tapi bisa menyerang Luffy yang sangat cepat tersebut dengan sangat mudah. Bukankah itu sangat menarik? Karena ada perbedaan antara di Sabondi dan di Marineford ini. Sejujurnya, jika kita berpikir secara rasional, ya berpikir logika sajalah tentang kekuatan dari Kizaru ini, dia bisa saja meratakan semua musuh di Marineford dengan sangat mudah loh. Dia di sana diserang oleh Marco, ya kita pun tahulah Marco ini kuat. Tapi ayolah, Kizaru, dia bisa bergerak secepat cahaya. Gak ada sesuatu yang bisa dihindari oleh Kizaru ini, bukan? Lalu, ketika dia menembak Shirohige di tubuhnya, bukankah akan lebih mudah jika dia tembak kepalanya langsung? Seorang sehebat Shirohige aja gak akan mungkin bisa ngehindarin kecepatan cahaya. Cahaya ini objek tercepat loh.
Oke, tapi mungkin kita anggap jika tidak ada batasan dari kemampuan Kizaru, yang berarti itu murni yang namanya plot yang Oda bangun saja. Serta banyak juga nih yang nanya, "Bang, bahas dong gimana jika Kizaru melawan Katakuri?" Kalian yang bertanya tentang hal ini hanya menghubungkan Katakuri yang bisa lihat masa depan melawan Kizaru yang secepat cahaya. Sebenarnya itu bukan pertanyaan yang relevan bagi saya, karena jika Katakuri ini dia dapat melihat ke masa depan dan memprediksikan arah serangan Kizaru, harusnya Katakuri ini tetap dapat menghindari serangan Kizaru tersebut. Mau Kizaru secepat cahaya kalau kita bisa memprediksikan arah serangannya, itu seharusnya sudah cukup. Harus sejauh ini kita pun melihat serangan Kizaru ini alias yang namanya cahaya itu bergerak lurus kan? Toh jika memang begitu bukan masalah untuk dihindari, kecuali jika Kizaru ini dapat membelokkan cahayanya. Ingat, membelokkan bukan memantulkan, itu sesuatu yang berbeda. Jadi intinya bukan masalah karena Kizaru gerak lebih cepat, tapi kita tinggal memprediksikan arah tembak dari Kizaru saja. Tapi ini jika kita bicara tentang kecepatan dari Kizaru melawan masa depan dari Katakuri saja ya. Jika kita bicara tentang keseluruhannya, sepertinya ini akan jadi pertarungan yang sangat sulit. Toh kita masih belum tahu juga max power dari Kizaru bukan? Tapi jika dilihat dari buah iblisnya saja, seharusnya Kizaru ini sudah menang mutlak dari Katakuri. Ya inilah yang akhirnya akan saya coba bahas kekuatan lain yang dimiliki oleh Kizaru ini. Oke, kita kembali ke yang berhubungan dengan yang namanya cahaya. Jadi jika kita berbicara dengan cahaya, hal relevan apa sih yang akan kita pikirkan? Ya sudah pasti yang namanya kecepatan. Karena kecepatan dari cahaya ini tidak ada satupun yang melebihinya. Kecepatan cahaya ini dikatakan sangat konstan dan selalu tepat. Tidak ada hal lain yang lebih cepat dari cahaya ini, yaitu adalah ilmu fisika dasar lah. Oke, mungkin bagian ini akan sangat sains sedikit ya, ini mungkin akan membuat otak kalian kabul. Ya hitung-hitung biar tambah pinter lah. Cahaya yang saya katakan sebelumnya itu dikatakan juga sebagai gelombang bukan? Dan kita pun tahu suara itu pun dikatakan sebagai gelombang bunyi. Dan penemuan ini dikatakan oleh Lord Rayleigh 100 tahun yang lalu. Bukan Rayleigh Tan Kanan Roger ya, tapi ini adalah Rayleigh seorang penemu atau mungkin seorang inventor lah yang memang ada di dunia kita yang beneran. Ayo, udah berhubungan kan dari sini saja Rayleigh di One Piece ini memang direferensikan dari Rayleigh yang ini. Oke, selanjutnya dikatakan jika kecepatan supersonik yang lebih cepat dari kecepatan suara itu, dia melewati suara musik dengan sangat keras, kita dapat mendengar musik tersebut seperti di reverse atau kebalik lah. Ini mungkin seperti efek gelombang yang diputar begitu, karena kita pun tahu yang namanya gelombang ini ada daerahnya atau areanya. Dan jika terkena sesuatu yang lebih cepat dari suara, kecepatan tersebut akan bergerak ke belakang. Di sisi lain, cahaya yang sama-sama gelombang juga, walaupun ini masih sebuah teori dari Albert Einstein yang memang teorinya pun belum diselesaikan hingga saat ini. Tapi, jika ada sesuatu yang bergerak lebih cepat dari cahaya, dia dapat bergerak ke belakang alias bisa yang namanya time travel yang saya masukkan di judul kali ini. Oke, dengan kata lain, gampangnya jika kita bisa lebih cepat dari kecepatan cahaya, kita bisa back in time atau mundur ke waktu belakang. Dan saya pun yakin itu adalah awakening dari Kizaru. Ya tentu saja dia tidak bisa bergerak jauh ke masa lalu seperti berapa tahun yang lalu karena ini benar-benar sudah sangat tidak logis. Karena toh yang namanya buah iblis yang berhubungan dengan waktu, alias buah iblis yang dimakan oleh Lady Toki saja dia masih mempunyai batasan bukan? Dikatakan Lady Toki ini dia bisa melempar ke masa depan kemanapun yang dia mau, tetapi tidak bisa melempar ke masa lalu. Padahal buah iblisnya adalah buah iblis waktu. Yang notabene sudah benar-benar waktu dan bukan seperti Kizaru ini yang cahaya. Jadi saya pun cukup yakin jika buah iblisnya ini hanya dapat memundurkan beberapa detik atau menit ke belakang saja. Bukankah hal itu saja sudah sangat gila sekali jika dia dapat merestore tubuhnya yang awalnya terluka menjadi normal lagi. Restore time atau restore back in time. Wah, ini akan sangat cukup hebat sekali. Walaupun kita tidak tahu apakah ada batasan atau tidak, ini mungkin bagaimana Oda mempackage si kekuatannya. Karena toh Kizaru ini dia adalah seorang admiral, jadi dia pasti akan mempunyai yang namanya awakening dari buah iblisnya yang sangat hebat tersebut. Selain itu pun saya tidak bisa membayangkan lagi nih, apa coba awakening dari buah iblis cahaya. Apa mungkin kayak ada yang kepikiran buah iblisnya awakeningnya seperti apa?
Apa dia mengubah sekitarnya menjadi cahaya? Aduh, itu bukankah tidak berguna? Seperti apa coba mengubah sekitarnya cahaya, terus bagaimana? Menurut saya itu malah semakin aneh. Atau tiba-tiba dia dapat menciptakan matahari yang karena matahari ini adalah mempunyai cahaya juga. Itu lebih cocok jika awakening dari merah-merah sih, dia menciptakan matahari buatan, seperti NT-nya dari es lah. Toh pika-pika ini memang menurut saya dari awal sudah overpower sekali, makanya saya sebut sebagai salah satu buah iblis terkuat di dunia One Piece. Siapa coba yang dapat mengalahkan cahaya, objek tercepat di dunia ini? Yang bahkan Saint sendiri dia belum bisa menjelaskan cahaya dengan sangat lengkap. Nah, apakah sesuatu sehebat ini tidak ada kelemahannya? Tentu saja ada. Jika dari Saint tentu saja yang namanya cahaya ini mempunyai kelemahan. Yang pertama adalah dipantulkan, alias dia dapat dipantulkan dengan kaca atau apapun lah. Lalu cahaya ini, dia ini berkebalikan dengan yang namanya kegelapan. Dan kegelapan itu adalah buah iblis dari Kurohige. Jadi kemungkinan itu adalah salah satu kelemahan juga dari Kizaru. Nah, jadi itulah menurut saya teori super liar mengenai awakening dari buah iblis Kizaru ini. Mungkin jika kalian ada teori yang super liar lagi, kalian bisa langsung tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Yang bagus akan saya pin seperti biasa. Nah, lagi-lagi buat kalian juga yang ingin join di channel membership Devil Nomi, siapa tahu kalian beruntung dan mendapatkan free merchandise dari channel Devil Nomi, alias kaos yang satu ini. Kaos Goldie Roger loh, bukankah sangat mantap? Selain itu pun kalian mendapatkan badges, emoji yang keren-keren, dan nama kalian terpampang seperti di atas ini. Kalian tinggal klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue Devil Nomi pamit, and I'll see you guys next time.